Shalom Bapak Ibu. Oke, berapa banyak di antara kita yang bersyukur ada di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Oke, Bapak Ibu, pasukan Tuhan percaya kalau kita ada di tempat ini tempat yang terbaik. Amin. Ini tempat terbaik yang tidak pernah sama seperti tempat yang lain. Amin. Kita ada di musim terbaik, kita ada di bawah pemimpin-pemimpin terbaik. Amin. Saya bersyukur tahun ini ada 21 tahun saya ada di Mahanaim. Saya bersyukur ada di bawah pemimpin-pemimpin yang terus melatih saya. Saya bersyukur dan bangga ada di bawah Ibu Nita yang terus mendorong saya, terus mendidik saya sampai hari ini. Saya bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tahu saya nggak akan pernah jadi versi terbaik kalau saya ada di luar Mahanaim. Saya tahu saya nggak akan pernah bisa nyampe dalam panggilan saya kalau saya nggak ada di tempat ini. Dan kalau saya nggak ketemu Bapak Ibu satu demi satu, pemimpin-pemimpin yang ada di Mahanaim. Coba boleh bilang sama temannya kanan kirinya, engkau adalah orang terbaik yang Tuhan tempatkan dalam hidupku. Amin. Oke, berapa banyak dari kita sadar dan bangga pagi ini. Saya mau katakan Bapak Ibu jangan pernah kehilangan rasa syukur. Biar pagi ini setiap kita kembali sadar bahwa kita ada di musim terbaik, kita ada di tempat terbaik. Amin. Tidak ada tempat yang seperti ini. Dan saya percaya kalau kita ada di tempat ini sebuah kehormatan besar. Amin. Kita datang ke tempat ini setiap Senin Sabtu. Itu sebuah panggilan yang istimewa. Gak semua orang punya kesempatan. Amin. Dan hari ini di tengah kondisi apapun, Bapak Ibu, kita percaya bahwa semakin hari semakin banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan. Semakin hari semakin banyak kepercayaan besar yang Tuhan berikan. Betul? Mungkin hari-hari ini kita lihat kita udah punya jadwal untuk pergi kemana, pergi ke provinsi, pergi kemana. Tapi yang saya dapat hari-hari ini Tuhan cuma bicara satu poin ini tentang melayani dengan hati. Bapak Ibu, kita ditempatkan Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan. Tapi jangan pernah kehilangan poin yang ini. Kita bisa melayani, tapi kita bisa melayani dengan rutinitas Bapak Ibu. Kita bisa melayani dan sibuk melayani tapi gak pakai hati. Tapi biar pagi ini kita diperbaharui lagi, amin. Kita boleh memilih untuk melayani dengan hati. Walaupun mungkin ada masanya kita letih, ada masanya kita capek. Kita berhenti sejenak dan kita mau ambil kembali belas kasihan yang dari Tuhan. Bukan sesuatu yang mudah, waktu dengan ritme yang semakin cepat kita melayani makin banyak tanggung jawab semua mandat yang Tuhan berikan. Tapi kita mau sama-sama belajar bagaimana membuat hati kita tetap hidup. Amin. Oke, hari ini boleh minta tolong next PPT-nya. Ya, melayani adalah suatu tindakan yang kita sadari baik ucapan, perkataan, perbuatan kita. Dan poinnya adalah tanpa beban untuk memberi pertolongan kepada orang lain dengan tulus dan ikhlas. Nah, kita mau sama-sama lihat berapa banyak dari kita yang hari-hari ini bisa dengan sukacita memberikan apapun. Saat kita harus mengajar, saat kita harus turun ke jalan-jalan, saat kita membagikan apapun, bahkan saat kita pelukin orang satu demi satu, apakah itu sudah menjadi beban? Apakah setiap perkataan, setiap tugas itu sudah menjadi beban dan meletihkan? Tapi dikatakan di sini melayani adalah tanpa beban. Amin. Kalau kita ada di tempat ini, Tuhan kasih kepercayaan, Tuhan kasih kesempatan, dan pelayanan itu adalah sebuah kepercayaan besar. Amin. Dan waktu Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita, Dia mau kita melayani bukan dengan beban. Oke, next. Melayani dan bukan dilayani. Seringkali kita ini lebih gampang, lebih enak maunya dilayani ya Bapak Ibu. Seringkali kita kepengennya dapat fasilitas. Tiap kali ada tugas kita tanya, ini bagaimana, ini bagaimana. Dan kita minta fasilitas tanpa kita sadari
Setiap orang seperti itu. Dan waktu Tuhan bawa kita untuk masuk dalam jalan supranatural, Tuhan akan bawa kita untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita mau baca sama-sama ayatnya di Matius 20 ayat 28. Oke. Bisa dilihat di depan ya. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani adalah mandat. Melayani adalah perintah Tuhan. Waktu kita ada di sini, setiap orang punya cerita Bapak Ibu. Kenapa ada di tempat ini? Setiap orang dipanggil dengan kondisi yang berbeda. Tapi Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi pelayan-pelayan. Di tempat ini saya dilatih, saya dididik, diajarin sesuatu yang gak pernah saya pikirkan sebelumnya. Bertahun-tahun saya dididik dan diajari sesuatu yang kalau mau dibilang saya ini orangnya sangat nyaman Bapak Ibu. Saya ini orangnya rada mager ya, kalau misalkan mau dibilang. Tapi Tuhan bawa saya untuk terus bergerak. Tuhan bawa saya setiap kali, bahkan Ibu Nita ini paling sering manuver gitu. Ada begitu banyak manuver yang terjadi gitu. Dan kalau saya boleh kesaksian, setahun yang lalu saya tiba-tiba di bulan Oktober saya dapat mandat dari Ibu Nita gitu. Bersama dengan 2 teman saya, 2 saudara saya dapat mandat untuk memberi makan rumah singgah. Dan saya berkata, ini sesuatu yang terlalu berat buat saya. Tapi Bapak Ibu, waktu saya hadapkan ke Tuhan, itu setiap kali butuh itu ada aja. Setiap minggu kita akan ada makan buat anak-anak rumah singgah, bergantian dengan snack. Dan setiap kali saya cuman hadapin ke Tuhan, Tuhan ini gimana, ini Tuhan gimana. Datang berkat, dan itu sudah berjalan kurang lebih 1 tahun Bapak Ibu. Dan saya mau berkata bahwa seandainya Ibu Nita gak pernah mengajari saya bagaimana menjarah, mungkin saya juga gak akan pernah tahu bagaimana menjarah. Saya gak pernah tahu bagaimana harus memberi makan anak-anak. Saya gak pernah tahu bagaimana harus menjerit berdoa untuk setiap rupiah datang dan memberi makan setiap anak. Saya bersyukur ada di tempat ini. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang menjadi beban. Sekian tahun Tuhan bawa kita. Tapi seringkali ada hal kecil yang seringkali menggerogoti hati kita Bapak Ibu. Waktu kita udah kehilangan cinta, waktu kita kehilangan gairah, kehilangan passion, pelayanan akan jadi sebuah rutinitas. Tapi apa yang menjadi kerinduan hatinya, Tuhan mau kita datang untuk melayani. Bukan minta fasilitas, bukan minta dilayani. Kalau kita ada di tempat ini, saya bersyukur sekali Bapak Ibu. Setiap kali kita diajarin untuk berpikir bagaimana caranya. Dan enggak selalu disuapin, betul? Ya, kita punya pemimpin-pemimpin yang terus melatih dan mendidik kita. Enggak selalu disuapin, enggak selalu disodorin ini ya, step by step diajarin, enggak. Tapi kita benar-benar dibawa untuk jalan sama Tuhan. Oke, next. Selanjutnya. Perjalanan pelayanan mengubahkan hati. Ada begitu banyak perjalanan pelayanan yang membawa kita menjadi beku, yang membuat kita pahit. Tapi ada juga yang membuat kita makin on fire Bapak Ibu. Pilihan di tangan kita. Apakah kita mau menjadi beku? Apakah kita menjadi pahit? Atau kita memilih untuk terus on fire? Apakah kita terus memilih untuk bergairah? Dikatakan di sini kisahnya tentang Yakub. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Kita tahu ya, Yakub ini sebenarnya orientasinya adalah Rahel. Nah, tapi Yakub ini juga harus menghadapi Laban. Dan itu dia harus benar-benar bayar harga sampai kerja sampai 7 tahun. Nah, tapi ada sebuah kekuatan yang ajaib.
cinta itu akan mengubah tugas menjadi sebuah kesukaan. Jangan pernah kehilangan cinta Bapak Ibu. Waktu kita ada di tempat ini senjata yang paling ajaib. Waktu kita pergi ke jalan-jalan, waktu kita melayani di sekolah, di rumah singgah, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jangan pernah tinggalkan ini. Cinta akan mengubah tugas menjadi sebuah kesukaan. Waktu Yakub tidak punya cinta, dia cuma lihatnya beban. 7 tahun, 7 tahun lama loh, ya kan? 7 tahun itu bukan perjalanan yang singkat, bukan sesuatu yang mudah. Tapi Yakub ini dia itu bisa menganggapnya itu cuman beberapa hari saja. Karena apa? Karena kekuatan cinta. Perjalanan kita di depan mungkin akan semakin banyak, semakin padat, semakin akan ada tugas dan tanggung jawab yang makin banyak. Jangan pernah kehilangan cinta Bapak Ibu. Seperti Yakub, dia bisa melihat dan memandang Rahel dengan cinta. Apapun yang menjadi penghalang kita hari-hari ini, mungkin itu pekerjaan, mungkin itu rutinitas, mungkin itu kondisi hati kita. Tapi mari sama-sama kita minta sama Tuhan, biar ada cinta yang kembali menghidupkan kita. Amin. Saya ada kesaksian, ada sebuah perjalanan yang saya nggak pernah duga. Waktu saya melayani di satu tempat, daerah Pemulung, saya ketemu ada satu ibu, dengan kondisi dia itu sakit, seperti ada tumor di dalam perutnya dan dia seperti hamil 9 bulan Bapak Ibu. Nah, seperti biasa setiap kali saya datang ke tempat itu, nah ngajar dan segala macam, tiba-tiba saya lihat ibu ini gitu. Saya lihat ibu ini dengan kondisi ibu ini tuh benar-benar sakit, sesak, bahkan untuk jalan aja susah. Nah, terus saya ajakin untuk ibu ini, ayo Bu, Ibu mau doa nggak? Saya doain. Nah, dan saya bawa perjamuan, saya kasih perjamuan. Nah, waktu saya datang baru sekali 2 kali, saya nggak lihat apa-apa Bapak Ibu. Saya nggak lihat apa-apa, saya nggak ngelihat kesembuhan. Tapi waktu berkali-kali tiba-tiba anak ini waktu saya datang, anaknya lari ke saya dan dia teriak-teriak, kakak, ini mamaku udah sembuh. Dan tiba-tiba perutnya yang tadinya hamil seperti 9 bulan itu kempes. Itu benar-benar sembuh dengan sempurna. Bahkan sampai tadinya itu suaminya tuh udah hopeless. Kenapa? Karena istrinya itu saya mau bawa berobat pun dia bilang jangan. Kenapa? Karena dia takut istrinya mati di jalan. Karena dia tuh benar-benar udah gak punya kekuatan untuk jalan. Tapi saya lihat Tuhan itu sekali lagi, waktu kita punya cinta, waktu kita mengerjakan bagian yang mungkin yang paling kecil. Mungkin bagian kita seperti kelingking. Yang kalau mau dibilang gak terlalu kelihatan. Tapi kelingking gak akan pernah bisa jadi jempol. Betul? Ya, kalau misalkan bagian kita mungkin sesuatu yang kecil. Tapi waktu kita lakukan dengan setia, kita akan lihat Tuhan benar-benar mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Jangan pernah letih, jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Waktu kita lihat sesuatu yang kayaknya gak mungkin banget, sesuatu yang sepertinya perlu ditembusi. Dan itu berkali-kali. Dan kita akan lihat kekuatan cinta itu sanggup menembusi sesuatu yang sangat-sangat dalam, sangat-sangat sulit. Tapi waktu kita tembusin berkali-kali bersama dengan Tuhan, kita akan lihat keajaiban. Saya percaya setiap kita punya banyak kisah-kisah yang sejujurnya perjalanan cinta kita sama Tuhan. Ya, saya juga menemukan ada satu kisah dalam perjalanan hidup saya nggak pernah duga sebelumnya. Waktu saya ada pelayanan di Boyolali, saya ketemu ada satu pendeta. Pendeta ini udah cukup tua dan istrinya itu sakit sekarat. Nah, sakit nggak bisa ngapa-ngapain, cuman benar-benar ada di tempat tidur, nggak bisa gerak sama sekali. Tapi waktu itu kita datang dan waktu itu saya cuma diingetin sama Tuhan, kita nyembah dan kasih perjamuan. Nah, waktu nyembah itu tiba-tiba dia mulai bergerak. Ini benar-benar kondisinya koma. Waktu kita nyembah ada gelombang dari pujian penyembahan yang menggerakkan dan menghidupkan dia. Tiba-tiba apa yang terjadi? Waktu saya bilang ayo Bu kita mau perjamuan. Ibu ini tuh punya kekuatan bisa
bisa ngangkat roti dan anggur gitu. Nah, setelah kita doakan, kita juga dapat berita sekian lama, sekian bulan saya nggak pernah kontak sama sekali, dan ternyata setelah itu sembuh, bisa beraktivitas, benar-benar keajaiban terjadi. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu, apapun kondisi kita, waktu kita ada ditempatkan Tuhan akan merekayasa segala sesuatunya. Mungkin seringkali perjalanannya nggak pernah bisa diprediksi ya. Kelihatannya kok harusnya kita perjalanannya ke sini, tapi tiba-tiba Tuhan akan belokin. Dan selalu ada maksud dan tujuan. Waktu Tuhan menempatkan kita, Dia sedang membawa sebuah gelombang, kesembuhan, gelombang kebenaran yang terus menembusi. Oke, next. Selanjutnya. Ya, lanjut. Oke. Nah, ini poin yang terakhir. Dikatakan kita mau buka ayatnya di Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini sesuatu yang berbeda Bapak Ibu. Waktu kita melayani dengan hati, Tuhan akan bawa kita untuk bertemu dengan orang-orang yang sulit. Dan poinnya adalah, bisa gak kita menanggalkan jubah kita, menanggalkan keegoisan kita, menanggalkan kesombongan kita untuk memilih jalan melayani. Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, dan murid-muridnya ini bukan orang-orang yang mudah ya. Kita tahu bagaimana Petrus, kita tahu betapa Petrus ini selalu pengen menonjol, selalu pengen kelihatan, dan dia tuh sangat-sangat vokal, ya kan? Nah, tapi Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang seperti itu. Mungkin dalam hidup kita ada orang-orang yang sulit untuk kita cintai. Ada orang-orang yang udah berkali-kali dikasih kesempatan terus aja. Kalau mau dibilang membuat kapasitas hati kita tuh benar-benar ditarik terus. Tapi poinnya adalah kita mau saling membasuh kaki. Teladan Tuhan Yesus sendiri adalah melayani. Waktu kita mengambil sikap sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan, kita mau merendahkan diri. Bukan masalah siapa, ya. Tuhan Yesus dia bilang dia ini guru. Bukan berarti murid-muridnya langsung basuh kaki Tuhan Yesus, enggak. Tapi perintahnya saling membasuh. Setelah kita dibasuh, setelah kita dibersihkan, bukan kita yang membasuh kaki Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya kita menerapkan itu buat orang-orang di sekeliling kita. Supaya kita menerapkan itu buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin kita akan ketemu dengan Thomas, orang-orang yang gak percaya dan harus lihat bukti, harus lihat fakta. Tiap kali diomongin terus aja gak percaya, terus aja ragu. Nah, kita kan juga ketemu orang-orang seperti Yohanes dan Yakobus yang punya motivasi lain. Yang kepengennya apa? Kepengennya posisi, kepengennya kedudukan. Nah, kita juga kan ketemu orang-orang seperti Yudas Iskariot yang jadi pengkhianat. Dalam setiap perjalanan pelayanan kita, Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang unik. Tapi poinnya adalah Tuhan mau kita saling membasuh kaki. Amin. Oke. Yang terakhir. Oke. Melayani itu membuat kita mendapat kehormatan, Bapak Ibu. Ya, melayani membuat kita mendapat kehormatan. Waktu Yusuf melayani di rumahnya Potifar, dia mendapat kehormatan, dia mendapat kuasa. Dia mendapat kuasa atas seluruh rumahnya. Dan ternyata pelayanan itu membuat kita menerima yang namanya kehormatan. Ada begitu banyak yang Tuhan sodorkan di kita. Ada begitu banyak yang Tuhan
letakkan dalam hidup kita. Kehormatan demi kehormatan. Sekali lagi di tempat ini setiap Sabtu, Senin kita menetapkan nasib bangsa kita. Kita menetapkan nasib dari bangsa-bangsa. Dan itu sebuah kehormatan. Kita ini orang-orang spesial, amin. Orang-orang yang Tuhan percayakan, bahkan kalau ada di sini Bapak Ibu yang datang setiap kali Senin datang ke tempat ini. Saya percaya kita ini orang-orang yang Tuhan tetapkan sendiri untuk masuk dalam sidang ilahinya Tuhan. Waktu kita melayani itu juga akan membentuk karakter kita. Suka gak suka kita akan terus ditajamkan, terus diperbaiki, terus dibenarkan, terus dibuat sampai tahan uji. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang akan membentuk kesabaran kita, membentuk kasih kita, membentuk kita mengeluarkan kelembutan, mengeluarkan potensi terbaik dalam hidup kita. Waktu kita melayani itu adalah jalan terbaik untuk menjadi besar. Mari Bapak Ibu, kita mau melayani dengan hati. Apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita, jangan pernah biarkan rutinitas itu membuat jadi beban. Tapi mari pagi ini, saya mau ajak Bapak Ibu tutup mata. Kita mau sekali lagi minta kapasitas hati yang terus diperbesar.